Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman. Good morning everyone. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat saja ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kita belajar melalui channel edukasi kesayangan kita. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus dan saya akan mengajak teman-teman untuk belajar literasi bahasa Inggris melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ya, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya lah, sehingga kita masih bisa berkumpul ya di sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya kita selalu bisa menimba ilmu, sebagaimana kewajiban kita sebagai manusia. Nah, sebentar lagi harus menghadapi ujian SNBT 2025 ya, dan saya selaku pengajar bahasa Inggris akan mengajak teman-teman untuk mempelajari literasi bahasa Inggris. Masih ada cukup waktu untuk teman-teman persiapkan dari sekarang. Nah, maka dari itu teman-teman rajin-rajin nih untuk latihan soal-soal ya. Bisa menggunakan fasilitas dari perpustakaan atau mungkin mencari buku ya yang di Gramedia atau di toko buku lainnya. Baik teman-teman, jadi pagi ini literasi bahasa Inggris ya. Karena pastinya literasi bahasa Inggris ini sama dengan pelajaran yang lain ya, memiliki beberapa stage ya, memiliki jenis pertanyaan yang berbeda-beda. Literasi bahasa Inggris. Kita akan mempelajari tentang main idea ya. Nah, saya rasa sudah nggak asing nih main idea itu apa. Nah, main idea kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ide pokok ya. Jadi, idea itu ide, kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, ide itu adalah gagasan ya. Kemudian main adalah utama, jadi gagasan utama. Oke, sekarang kita cek exercise. Nah, di sini ada bacaan ya dan sudah dipisah-pisah ya dalam beberapa paragraf. Kita cek pertanyaannya ada di sini ya, question 1. Oke, jadi seperti yang kita bahas, yang ditanyakan tentang what does the passage mainly discuss ya. Apa ide pokok dari bacaan tersebut. Kita mulai ya. Oke, sekarang kita di paragraf 1. Kita baca dulu ya, seperti tadi tipsnya apa Kak? Baca awal dan akhir setiap paragraf. Oke, itu ya, karena yang ditanyakan tentang ide pokok. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Birds that feed in flocks commonly retire together into roost ya. Birds. Nah, teman-teman sudah tahu pasti nih artinya birds. Birds ini burung-burung ya. Jadi unggas kalau di bahasa biologi itu aves ya. Nah, jadi burung-burung ini katanya that feed ya. That feed. Nah, feed ini artinya apa? Feed ini mungkin artinya bisa 3 ya. Nah, kita bisa artikan makan, boleh artinya sebagai makan ya. Nah, atau prosesnya teman-teman mencari makan. Itu ya. Mencari makan atau menyuapi ya. Nah, menyuapi gitu. Jadi konteksnya misalnya teman-teman mau menyuapi adik nih. I would like to feed my sister. Itu bisa ya. Saya ingin nyuapin adik saya. Gitu ya. Nah, di sini tapi kalau di sini konteksnya burung-burung yang biasa mencari makan gitu ya. Oke. Kita selesaikan kalimatnya ya supaya lebih make sense. Jadi burung-burung yang mencari makan dalam flocks ya. Flocks ini artinya kelompok, teman-teman, ya. Jadi burung-burung yang mencari makan dalam kelompok, oke, kenapa? Commonly retire, ya. Secara umum retire. Retire ini bisa diartikan beristirahat, ya. Oke, jadi secara umum beristirahat bersama-sama together into roost, ya. Di dalam dahan gitu, ya. Roost ini dia dahan. Oke, teman-teman. Jadi dahan yang cabangnya ada beberapa, kemudian ditutupi oleh daun-daunan gitu, jadi rimbun. Nah, jadi kelihatan seperti sarang ya, teman-teman ya, bertengger gitu. Nah, kita kembali maknai apa yang dimaksudkan di paragraf 1, kalimat pertamanya, bahwa burung-burung yang biasanya mencari makan dalam kelompok atau bergerombol, biasanya juga kalau istirahat itu bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi mereka selalu bareng-bareng teman-teman, mencari makan sama-sama, tidur bersama-sama, itu ya. Nah, sekarang kita cek kalimat-kalimat di bawahnya ya. Nah, tapi karena kita mempelajari tentang ide pokok, kita mau mencoba terapkan tadi ya tipsnya, yaitu baca awal dan akhir. Nah, sekarang kita beralih ke akhir kalimat, oke? Kita cek mana akhir kalimatnya nih. Di sana, two kinglets, teman-teman. Ya, two kinglets huddling, ya. Jadi, ada 2 kinglets. Nah, kinglets ini adalah jenis burung, teman-teman, ya. Jadi, huddling itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan berdempetan, ya. Berdempetan. Nah, berdempetan together, ya.
Maksudnya berdempetan bersama-sama ya. Oke. Were found to reduce, ternyata bisa mengurangi. Reduce ini mengurangi ya teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi, contohnya nih, dua burung yang berdempetan bersama-sama ternyata bisa mengurangi their heat losses ya. Their heat losses. Oke. Kalau kita artikan, loss ini adalah hilang atau kehilangan teman-teman. Heat adalah panas gitu ya. Panas atau suhu tubuh, kehangatan dalam tubuh ya. Bisa mengurangi kemungkinan hilangnya panas ya. Kemungkinan hilangnya panas. Nah, kalau misalnya kurang paham, maksudnya kakak apa sih? Jadi maksudnya kalau dua burung yang berdempetan seperti ini ya, misalnya ketika mereka bertengger, ternyata bisa mengurangi kemungkinan atau jumlah panas yang dalam tubuhnya gitu. Karena teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman sendirian nih di musim hujan misalnya, terus nggak ada selimut, nggak ada jaket, pasti cepet banget ya rasa dingin muncul ya, cepet banget ngerasa dingin. Itu karena kehangatan tubuh kita cepat hilang itu. Nah, sedangkan kalau seperti burung ini yang berdempetan ya, nah ini kemungkinan rasa hangatnya itu tetap ada ya, walaupun mungkin hilang tapi secara lambat ya, enggak langsung turun gitu ya. Kalau dia sendiri pastinya, kalau berdua pasti mungkin lebih hangat. By a quarter, jadi katanya bisa 1/4 gitu ya, tetap hangat gitu. Jadi mungkin hangat berkurang hanya sedikit, apalagi kalau bertiga katanya ya, bisa menghemat sampai 1/3 dari rasa hangatnya gitu. Jadi sederhananya, semakin mereka berdempetan, mereka semakin merasa hangat gitu ya, karena hangat dalam tubuh mereka tidak cepat hilang itu. Oke? Ya, sekarang kita rangkum dulu nih paragraf 1, apa sih yang ingin disampaikan. Jadi burung yang mencari makan bersama-sama biasanya juga bersarang bersama-sama. Nah, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa ya tadi ini di bagian akhir ya, supaya mereka tetap saling menghangatkan ya. Mereka tetap hangat gitu. Karena kalau misalnya burung yang bertengger sendiri pasti cepat merasa dingin karena tidak adanya kontak tubuh. Ya. Ya, saya rasa itu common sense teman-teman sudah pahami ya, kalau teman-teman gambarkan pada kepala teman-teman. Oke, itu ya tentang paragraf 1. Sekarang kita beralih ke paragraf 2, tentang apa? Paragraf 2-nya kita lanjut. The second possible benefit ya, jadi kemungkinan ya kedua manfaatnya di sini ada katanya ya. Manfaat kedua of communal roost. Nah, communal roost ini sama ya. Artinya gerombolan atau kelompok yang bersarang itu. Is that they act as information centers. Nah, ternyata keuntungan kedua, mereka bisa bertindak sebagai pusat informasi. Wah, ini seperti di mall-mall ya, ada pusat informasi kehilangan barang, anak yang hilang, seperti itu. Ternyata mereka juga punya tujuan ya sebagai pusat informasi. Itu manfaat kedua. Nah, untuk detailnya ini pusat informasi apa sih yang dimaksud? Kita cek ya, kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya mungkin kita bisa ambil dari sini teman-teman ya. The common. Oke, the common Kessler roost enhanced alone ya. The common Kessler. Nah, kalau teman-teman bertanya, Kessler itu apa? Nah, Kessler ini sejenis burung juga ya, seperti burung elang, tapi mungkin size-nya atau ukurannya lebih kecil itu. Tapi yang ingin dibahas di sini yang jadikan fokus adalah jenis-jenis burung ya. Burung apapun itu, tapi yang menjadi fokus itu behavior-nya atau perilakunya ya. Kenapa mereka berkelompok? Oke. Nah, di sini ada informasi bahwa Kessler yang common ya, yang umum itu roost and hunts alone. Roost ini tadi artinya bersarang ya, teman-teman. Sedangkan kalau hunts berburu atau mencari makan sendiri. Oke. Ini sendiri nih. Padahal tadi yang dibahas itu yang berkelompok. Oke, kita cek lagi. But the lesser Kessler, nah ternyata ada dua Kessler ya. Ada yang the common lesser, ada yang lesser Kessler ya. Ada dua. Oke, kalau yang common Kessler katanya, mereka ini bersarang dan berburu sendiri atau mencari makan sendiri. Sedangkan kalau yang lesser Kessler ini bersarang dan berburu dalam kelompok. Nah, ternyata masih disinggung ya mengenai kelompok, teman-teman. Oke? Jadi, ada yang bersarang sendiri seperti common Kessler dan ada juga yang bersarang kelompok seperti lesser Kessler ya. Nah, tujuannya pasti ada nih, teman-teman, yang berkelompok. Possibly so one bird can learn from others. Nah, jadi satu di antaranya masing-masing bisa saling mempelajari gitu ya, mengetahui where to find, di mana mencari sarang serangga ya.
Nah, ternyata ada tujuannya. Kenapa mereka kalau mau cari makan, itu bareng-bareng, supaya mereka bisa saling memberikan informasi. Tadi ya, information centers, gitu. Memberikan informasi di mana ada sarang serangga yang menjadi sumber makanan mereka, itu, ya. Oke, itu informasi yang kita bisa dapatkan untuk paragraf kedua, tentang manfaat atau alasan kenapa burung-burung biasanya itu bergerombol atau berkelompok. Salah satunya juga di sini adalah menjadi pusat informasi, di mana bisa menemukan sarang serangga sebagai sumber makanan mereka. Itu ya. Nah, kita cek paragraf terakhir, karena tadi sampai paragraf 3 aja ya, teman-teman. Finally, there is safety. Nah, terakhir katanya ya, ada jaminan keamanan pastinya kalau berkelompok gitu ya. Karena pastinya ada beberapa dari mereka yang terbangun, oke? Pada setiap momen. To give the alarm. Wah, jadi tujuan mereka juga hidup bersama itu, berkelompok, supaya ada yang saling mengingatkan kalau ada masalah misalnya, kalau ada peringatan alarm gitu ya. Nah, kita cek ini peringatan apa sih yang dimaksud? Kita cek ya kalimat terakhirnya mana nih? Oke, di sini teman-teman. The birds on the edge are at greatest risk. Oke, di sini sedikit spesifik ya pengantarnya, bahwa burung yang di ujung itu ya bertengger are at greatest risk. Nah, dalam resiko yang paling gede gitu teman-teman. Beresiko gitu. Beresiko kenapa nih? Since predators. Oke, since predators find it easier to catch small birds gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada burung yang bertengger paling ujung ya, di ujung dari pohon itu, dari dahan itu, biasanya mereka ini sangat berisiko bakalan diterkam oleh predator itu. Oke, tapi apapun yang ingin disampaikan di sini, poinnya paragraf ketiga, salah satu tujuan kenapa mereka berkelompok supaya bisa saling mengingatkan kalau ada predator ya, kalau ada bahaya itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa bacaan ini membahas mengenai alasan mengapa kelompok burung-burung itu hidup berkelompok ya. Tadi kita sudah cermati kalau di paragraf 1 itu tujuannya supaya mereka tetap hangat, saling menghangatkan ya, dengan tidur berdempetan. Kemudian paragraf 2 ini bahwa mereka bisa saling menginformasikan di mana ada sarang serangga sebagai sumber makanannya ya. Dan yang ketiga bisa saling mengingatkan jika ada bahaya, dalam kasus ini predator ya, yang mengintai mereka. Itu. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaannya nih yang ditunggu-tunggu ya. What does the passage mainly discuss? Apa ide pokok dari bacaan tersebut ya? Nah, kita cek apa sih ide pokok dari bacaan tersebut? A. How birds find and store food. Oke, kita cek how birds find and store food. Ingat ya, tadi waktu di awal saya perkenalkan tentang tipsnya dan ciri-ciri dari ide pokok itu harus fokus terhadap keywordnya ya. Nah, karena ini ide pokok sudah jelas ya, tapi saya tetap akan tandai mainly discuss. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Oke. Keywordnya apa, Kak? Yaitu the passage. Ya. Nah, bacaan gitu. Nah, teman-teman diminta untuk mencari ide pokok pada bacaan. Ya. Bukan pada setiap paragraf. Itu. Nah, kita cek. A. How birds find and store food. Apakah ini ide pokok? Kalau kita lihat, ya, kita artikan tentang bagaimana cara burung-burung menemukan makanan. Ya. Dan menyimpan makanan seperti itu. Nah, saya kembalikan ke teman-teman. Tadi dibahas nggak? Dibahas ya di paragraf ke-2 saja ya. Apakah A ini mewakili satu bacaan? Apakah paragraf 1 dan 3 juga membahas mengenai makanan, di mana mencarinya dan menyimpannya? Enggak ya. Ini hanya ada di paragraf ke-2 saja. Jadi alfa tidak bisa jadi ide pokok bacaan ya, karena hanya fokus pada paragraf ke-2. Paham ya, teman-teman ya? Nah, sekarang kita beralih ke bagian B. How birds maintain body heat ya in the winter khususnya. Jadi bagaimana cara burung-burung tersebut mempertahankan kehangatan tubuh ya dalam musim dingin. Tadi kayaknya kita bahas ya tentang kehangatan tubuh. Ada di paragraf 1. Nah, sama dengan alfa nggak ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga ya. Hanya fokus di paragraf 1 saja, teman-teman. Artinya kita nggak bisa pilih bagian bravo gitu ya. Oke, sekarang bagian C. How birds protect from predators ya. Bagaimana burung melindungi diri mereka dari predator. Ini ada ya, tadi ya, paragraf ketiga. Nah, tapi sama dengan bagian A dan B, hanya fokus pada paragraf ketiga saja. Tidak mewakili satu bacaan atau satu bacaan tidak membahas mengenai cara mereka melindungi diri dari predator. Oke? Nah, sekarang bagian D.
Why some species of birds nest together, ya. Why some species of birds nest together. Alasan atau mengapa beberapa spesies burung ya bersarang bersama. Apakah ide pokoknya ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya, alasannya kenapa mereka bersarang bersama? Oke, tadi saya baca nih paragraf 1 itu mereka bersarang bersama karena menghangatkan tubuh. Terus yang kedua karena mereka bisa lebih mudah mencari makan. Dan yang ketiga bisa melindungi diri dari predator karena saling mengingatkan. Oh, itu alasan ya. Dan sudah terwakili. Oke, di setiap paragraf gitu. Nah, berarti dia ini bisa jadi ide pokok ya tentang alasan mengapa burung-burung tersebut bertengger atau bersarang bersama. Itu ya. Dia ini bisa. Kita cek dulu bagian E. Alasan mengapa burung need to establish territory, ya. Kenapa katanya mereka perlu membangun territory? Ada yang tahu territory artinya? Bagus, yaitu wilayah, ya. Wilayah kekuasaan, ya. Gitu. Jadi kayak wilayahnya gitu. Kalau kita cermati tadi di bacaan nggak ada ya pembahasan mengenai alasan kenapa burung-burung harus membuat wilayah kekuasaan. Tidak, ya. Lebih fokus tadi tentang mencari makan, kemudian apalagi menghangatkan tubuh dan melindungi diri dari predator. Dan ini adalah alasan-alasan ya why. Nah, kenapa mereka bersarang bersama? Berarti untuk question 1, apa ide pokok dari bacaan tadi di bacaan pertama yaitu delta, teman-teman ya, bagian D. Alasan mengapa beberapa spesies burung bersarang bersama. Bisa ya? Mudah ya, teman-teman ya, cara menemukan ide pokok. Jadi harus mengumpulkan setiap poin-poin dari paragraf yang disediakan, kemudian kita simpulkan secara umum apa yang disinggung pada setiap paragraf, ya. Nanti kita tentukan, kita sesuaikan dengan pilihan yang ada antara A dan E. Oke, teman-teman, ya.